Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan Ramadan kali ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita banyak sekali kemudahan dalam melaksanakan kegiatan ibadah. Dan bersyukurlah bagi Anda yang diringankan oleh Allah untuk membaca Al-Qur'an, dimudahkan untuk qiyamul lail, dimudahkan untuk bersedekah dan aneka ibadah yang lainnya. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal yang telah Allah berikan kepada kita berupa kemudahan-kemudahan dalam melaksanakannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjadi bekal bagi kita untuk bisa berbahagia di yaumil akhir kelak. Karena seperti yang kita tahu, Allah Subhanahu wa taala menciptakan balasan bagi para hambanya yang berbuat taat kepadanya. Sehingga usaha yang dilakukan oleh manusia tidak ada yang sia-sia. Sementara janji yang diberikan oleh iblis adalah janji yang sifatnya bohong. Namun mungkin sebagian besar manusia lebih menyukai janji iblis dibandingkan lebih percaya kepada janji Allah Subhanahu wa taala. Dan kita meyakini bahwa kondisi akhirat tidak bisa dibandingkan dengan keberadaan apapun yang ada di dunia. Akhirat jauh lebih hebat, akhirat jauh lebih istimewa balasannya dibandingkan dengan semua kenikmatan yang ada di dunia. Tapi semua ini dirahasiakan oleh Allah. Bahkan tidak pernah ada satupun mata yang melihat, tidak pernah ada telinga yang mendengar, dan bahkan tidak pernah terbesit dalam hati seorang hamba. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, "Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun." Tidak ada satupun jiwa yang mengetahui qurrata a'yun, sesuatu yang menenangkan dan menyejukkan pandangan, yaitu balasan di akhirat. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai bentuk balasan dari apa yang telah mereka kerjakan. Dan Nabi SAW pernah menyebutkan dalam hadis qudsi, Allah berfirman, "A'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar." Aku menyediakan untuk hamba-hambaku yang saleh ma la 'ainun ra'at, sesuatu yang tidak pernah terlihat oleh mata, wala udhunun sami'at, tidak pernah terdengar oleh telinga. Apa yang dimaksud tidak pernah terdengar oleh telinga? Bukankah kita sudah berkali-kali mendengarkan janji surga? Kita sering mendengarkan penjelasan tentang surga. Apakah berarti kita sudah mendengarnya? Tapi kenapa Nabi SAW menyebut ma la udhunun sami'at? Telinga tidak pernah mendengarnya. Yang dimaksud dengan telinga tidak pernah mendengarnya adalah telinga kita tidak pernah mendengar suara asli surga. Seperti apa sih indahnya suara burung di surga? Kayak gimana indahnya suara gemercik air di surga? Seperti apa sejuknya suara angin ketika di surga? Termasuk diantaranya adalah suara nyanyian bidadari ketika menyambut suaminya ketika di surga. Seperti apa keindahan suara surga itu? Karena salah satu di antara nikmat yang bisa dirasakan oleh manusia adalah suara. Tidak hanya pemandangan yang indah, mereka juga bisa merasakan nikmatnya suara. Bahkan sampai kadang ada orang yang dia penasaran dengan suara orang tertentu. Dulu sebelum ada TV ya, sebelum ada televisi, hiburan masyarakat adalah radio. Dan saat masyarakat mendengarkan radio, mereka merasa terhibur dengan pembawa acara, atau suara penyanyi tertentu, atau suara-suara yang lainnya. Termasuk pengisi suara dalam sandiwara radio. Ya. Sampai ada orang yang penasaran, saya pengen ketemu. Dia jatuh cinta dengan suaranya. Pengen ketemu orang yang punya suara ini. Begitu ketemu, wah ternyata jauh dari ekspektasi. Bayangannya, Masya Allah, orangnya cakep atau orangnya apa. Begitu ketemu, lu kok kayak gini. Tapi dia bisa menikmati suaranya. Sampai ada orang yang tertarik dengan orang lain karena suara. Masya Allah.
Sehingga suara bagian dari kenikmatan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya. Suara surga itu indah. Kita kadang dalam situasi yang gak nyaman lalu mendengarkan murattal dan kita bisa menikmati suara murattal itu. Hati kita jadi tenang. Hati kita bisa menjadi tenang, merasakan kenyamanan. Itulah pengaruh dari suara. Dan Allah menyebutkan dalam hadis qudsi ini, wala udhunun sami'at. Tidak ada satupun telinga yang pernah mendengarnya. Wala khatara ala qalbi bashar. Dan tidak pernah terbesit dalam hati seorang hamba. Sehingga kalau Bapak Ibu membayangkan, coba bayangin sesuatu yang menurut Anda sangat nikmat. Anda bayangin apa? Lalu Anda membayangkan sesuatu. Dan Anda menganggap itu adalah sesuatu yang sangat nikmat. Surga jauh lebih nikmat daripada yang bisa Anda bayangkan. Surga jauh lebih nikmat daripada apa yang bisa kita bayangkan. Apa yang Anda bayangkan misalnya, sampai pada grade 5. Surga jauh lebih nikmat daripada apa yang bisa Anda bayangkan. Sampai grade berapa Pak? Wallahu alam. Yang jelas, keindahan surga tidak bisa dibayangkan dalam batin manusia. Karena itulah, tidak bisa dibandingkan antara surga dengan kondisi dunia. Apapun yang ada di dunia ini, kalaupun ada di surga yang sama hanya nama, sebagaimana keterangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Baik, dan oleh karena itulah kita berusaha untuk mengejar nikmat yang istimewa ini, yang sifatnya abadi. Dan di akhirat kondisi manusia hanya ada dua kemungkinan. Antara mereka yang mendapatkan kenikmatan abadi, ataukah sebaliknya mereka yang mendapatkan hukuman abadi. Dan itu semuanya tidak bisa dibayangkan oleh manusia di masa hidupnya ketika di dunia. Kayak apa sih Pak? Besarnya azab ketika di neraka. Kayak apa sih suasana azab ketika di neraka? Rasulullah SAW menyebutkan, "Fama ra'aitu mandaran afdha'a minha." Belum pernah aku melihat situasi yang lebih mengerikan dibandingkan neraka. Karena Rasulullah SAW diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala keadaan neraka. Kita berlindung darinya. A'udzubillah, na'udzubillahi minan nar. Sebaliknya kondisi surga, kenikmatannya jauh lebih tinggi dibandingkan nikmat apapun yang ada di dunia. Sehingga yang seperti ini yang seharusnya kita perjuangkan. Allah Subhanahu wa taala banyak sekali ngasih motivasi seperti ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walidzalika falyatanafasil mutanafisun." Untuk tujuan itu, yaitu tujuan menggapai surga seperti itu. Falyatanafasil mutanafisun, orang-orang yang suka bertanding, yang suka berlomba, seharusnya berlomba untuk tujuan ini. Orang kalau berlomba, dia keinginannya apa? Ingin menang, ingin dapat hadiah, ingin dapat balasan. Maka mereka yang suka berlomba, seharusnya mereka berlomba dalam tujuan yang besar ini. Walidzalika falyatanafasil mutanafisun. Oleh karena itu hendaknya orang-orang yang berlomba, dia berusaha untuk berlomba mendapatkan surga. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard." Bersegeralah menuju maghfirah dari Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Sampai sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apabila surga seluas langit dan bumi, terus di mana langit dan bumi?" Maka Nabi SAW mengatakan kepada beliau, kalau kita sudah masuk dalam waktu malam, di mana siang? Artinya itu tidak nampak karena diliputi, sehingga pada waktu Allah Subhanahu wa taala hadirkan surga dan neraka di hadapan manusia, yang itu luasnya seluas langit dan bumi. Dan Allah perintahkan kepada kita, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannat." Bersegeralah menuju ampunan dari Rabbmu dan bersegeralah untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita diminta untuk berlomba. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengajak para hambanya untuk menuju surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu yad'ukum ila daris salam." Allah mengajak kalian menuju darus salam, menuju negeri keselamatan, dan itu merupakan surga. Karena itu jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, pembicaraan ini
hakikatnya adalah pemberian motivasi bagi saya pribadi dan jamaah sekalian agar menjadikan setiap ibadah yang kita lakukan orientasinya untuk tujuan akhirat. Agar ibadah yang kita lakukan tujuan besarnya adalah agar kita bisa mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam melakukan amal saleh, ada di sana amal yang sifatnya pribadi dan ada amal yang sifatnya sosial. Amal yang sifatnya pribadi sering diistilahkan oleh para ulama dengan amal lazim atau amal yang ghair muta'addi. Contohnya apa, Pak? Puasa. Kemudian apa lagi? Salat, membaca Al-Qur'an, zikir. Itu amal yang sifatnya pribadi. Dalam arti orang lain tidak mendapatkan manfaat secara langsung. Orang lain tidak mendapatkan manfaat secara langsung. Dan ada amal yang dia muta'addi. Amal muta'addi adalah amal di mana orang lain bisa mendapatkan manfaat secara langsung. Contohnya, memberi kajian, bersedekah, kemudian mengajar kepada orang lain, termasuk juga berbuat baik kepada sesama. Itu amal yang sifatnya muta'addi. Dan secara umum, godaan untuk bisa ikhlas pada amal muta'addi lebih berat dibandingkan amal yang tidak muta'addi. Secara umum, godaan untuk ikhlas pada amal yang sifatnya sosial lebih berat daripada godaan untuk ikhlas pada amal yang sifatnya lazim, yang sifatnya pribadi. Maka kalau seseorang gagal untuk ikhlas dalam amalan yang sifatnya pribadi, dia lebih tidak bisa ikhlas dalam amal yang sifatnya sosial. Kalau sholat saja yang ikhlas dia merasa berat. Apabila orang berpuasa dengan ikhlas, dia merasa berat. Apabila orang berzikir, kalau nggak dapat pujian dari orang lain, dia merasa berat. Kalau nggak ditampakkan kepada orang lain, dia merasa berat. Apalagi amal yang sifatnya sosial. Karena secara umum, amal yang sifatnya muta'addi, gangguan ikhlasnya, cobaan ikhlasnya, lebih berat dibandingkan amal yang sifatnya pribadi. Karena itu, bagi kita, apabila ingin berlatih untuk melakukan amal yang sifatnya, untuk melakukan amal yang ikhlas, coba Anda berlatih dalam amal muta'addi. Ketika Anda beramal muta'addi dan Anda bisa ikhlas, insya Allah untuk amal-amal yang lain akan lebih mudah untuk ikhlas. Sebab ketika seorang hamba ikhlas mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala pada amal yang sifatnya muta'addi, maka umumnya untuk amal yang sifatnya pribadi dia bisa lebih ikhlas. Baik. Lalu bagaimana caranya? Agar kegiatan Ramadan kita lebih banyak untuk akhirat atau semuanya murni untuk akhirat. Sehingga kita berharap kepada Allah pahala yang kita dapatkan ini utuh dan tidak tercecer disebabkan karena kualitas ikhlas kita yang turun. Disebabkan karena kualitas ikhlas kita yang tidak maksimal. Baik. Yang pertama, hati ini ada di antara dua jari Allah Subhanahu wa taala. Qulubul ibad baina asabi'ir rahman. Hati para hamba itu di antara dua jari Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibu kaifa yasha. Dan dia membolak-balikkan sebagaimana yang dia kehendaki. Maka bisa jadi hati seorang hamba baik dalam satu waktu dan bisa berubah dalam waktu yang sangat cepat. Kita diajarkan oleh Nabi SAW sebuah doa. Memohon kepada Zat yang mengatur hati para hambanya. Ya muqallibal qulub. Ya musarrifal qulub. Wahai Zat yang membolak-balikkan hati. Wahai Zat yang mengatur hati para hamba. Ya muqallibal qulub. Tsabbit qulubana ala ta'ati. Ya musarrifal qulub. Sarrif qulubana ala dini. Wahai Zat yang membolak-balikkan hati. Tsabbit qulubana ala dini. Teguhkan hatiku di atas agamamu. Ya musarrifal qulub, wahai Zat yang mengatur hati. Sarrif qulubana ala ta'ati. Arahkan hati kami untuk selalu taat kepada. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu di antara doa yang diajarkan Nabi SAW dan beliau sering sekali mengucapkan doa semacam ini. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Aisyah kalau tidak salah.
Dalam hadis yang sahih yang disampaikan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru ayyakul. Nabi sallallahu alaihi wasallam sering membaca doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Dalam riwayat yang lain dari Ummu Salamah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditanyakan oleh seorang tabi'in yang bernama Syahar bin Hausyab, qultu li Ummi Salamah, aku pernah bertanya kepada Ummu Salamah, ya ummal mu'minin, ma kana aktsaru du'a'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza kana indak. Wahai ummul mukminin, apa doa yang paling sering dibaca oleh Nabi SAW ketika beliau bersama Anda? Qalat, kata Ummu Salamah, kana aktsaru du'aihi, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Dan alhamdulillah, doa ini cukup ma'ruf di masyarakat. Dan kalau bisa, kita jadikan doa ini sebagai bagian dari kebiasaan. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau sering membaca doa ini karena bagian dari bentuk tawakal seorang hamba dalam mengatur hatinya adalah dia serahkan kepada Allah. Karena Allah Subhanahu Wa Taala yang mengatur hati para hambanya. Baik. Kemudian juga kita memohon kepada Allah ikhlas. Kita mohon kepada Allah ikhlas. Seperti doa yang dibaca oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mohon kepada Allah agar diberi kekuatan ikhlas dalam beramal. Di antara doa yang beliau baca adalah Allahumma ja'al kulla amali laka wa la taj'al li ghairika hadza. Ya Allah, jadikan seluruh amalku itu untukmu. Dan jangan kau jadikan selain engkau, jangan kau jadikan amalku untuk selain dirimu. Allahumma ja'al kulla amali laka wa la taj'al li ghairika haddan. Ya Allah, jadikan seluruh amalku untukmu dan jangan kau jadikan ada sebagian di antara amalku yang tertuju pada selainmu. Praktek seperti ini yang bisa kita lakukan dalam rangka untuk mengendalikan hati agar hati ini bisa lebih maksimal berlatih untuk ikhlas. Jadi karena kita mengakui hati ini susah dikendalikan. Dan dalam menghadapi sesuatu yang susah, kuncinya adalah tawakal kepada Allah. Maka kita tawakalkan hati ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bentuk tawakal kepada Allah dibuktikan dengan cara apa? Berdoa kepada Allah, memohon keteguhan hati. Dan yang kedua adalah memohon kepada Allah agar amal yang kita lakukan murni untuknya dan tidak ada sebagian yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada yang lainnya. Wala taj'al li ghairika haddan, dan jangan kau beri jatah selain dirimu untuk mendapatkan amal. Masya Allah. Baik, kemudian yang kedua, agar kita bisa berlatih untuk ikhlas dalam beramal, adalah yakini bahwa tidak ada pujian apapun yang memberikan manfaat bagi hamba kecuali pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Pujian makhluk tidak akan menambah rezeki kita. Ketika makhluk memuji kita, apakah kemudian umur kita jadi bertambah? Juga tidak. Memang membuat kita jadi senang, membuat kita jadi bangga. Tapi itu semuanya sepeser pun tidak akan menambah jatah rezeki kita, tidak akan menambah kualitas dari umur kita, tidak membuat kita jadi semakin sehat, tidak. Sebab pujian makhluk tidak memberikan pengaruh apapun bagi hidupnya di dunia, apalagi di akhirat. Karena itu sangat disayangkan ketika ada orang yang beramal, tapi yang diharapkan adalah pujian dari makhluk. Apa yang bisa dia dapatkan dengan keberadaan pujian dari makhluk? Padahal pujian dari makhluk itu tidak memberikan manfaat. Makanya kita bisa lihat ya, dalam syariat kita, pujian itu dibatasi. Pujian untuk makhluk itu dibatasi. Sampai pun untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pujian itu dibatasi, padahal beliau adalah makhluk yang terbaik. Tapi pujian untuk beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dibatasi, sehingga tidak boleh memuji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berlebihan, melebihi dari status beliau sebagai manusia. Karena bagian dari prinsip yang diajarkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, Nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan
untuk menegaskan, qul innama ana basyarum mitslukum. Katakan wahai Muhammad, innama ana basyarum mitslukum. Aku adalah manusia sebagaimana kalian. Sehingga kita diajarkan untuk mengakui keberadaan beliau sebagai manusia. Sebagaimana manusia yang lain yang tidak punya sifat ketuhanan. Karena itu memuji Rasulullah SAW dengan pujian berlebihan sampai pada tingkatan beliau layaknya sebagai Tuhan dilarang. Nabi SAW mengatakan, La tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Innama ana abdun faqulu Abdullah wa rasuluh. Janganlah kalian tutruni, memberikan pujian yang berlebihan kepadaku. Kultus kepadaku. Kama atratin nasara ibn Maryam. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang Nasrani ketika mereka memuji Nabi Isa bin Maryam. Saking berlebihannya pujian itu, sampai mereka meyakini, orang Nasrani ini meyakini Nabi Isa sebagaimana anak Tuhan. Dan itu berangkat dari pujian yang berlebihan. Karena itu memuji berlebihan tidak boleh, sampai pun seorang Nabi. Sehingga pujian itu dibatasi. Demikian pula pujian kepada sesama manusia. Terlebih lagi, mereka yang punya banyak keterbatasan. Maka tidak boleh kita memberikan pujian yang berlebihan kepadanya. Sehingga dalam masalah pujian ya, di sini kita ingin berikan sedikit catatan terkait masalah pujian. Pujian ini kan ada dua sisi. Jadi subjeknya ada dua. Orang yang memuji dan orang yang dipuji. Atau bisa kita sebut subjek dan objek kita aja. Pendekatan syariat untuk kemudian memberikan batasan kepada pujian adalah subjek dilarang memuji berlebihan. Dilarang memuji berlebihan. Kemudian pujian itu dibatasi. Pujian untuk makhluk dibatasi. Lalu yang lainnya, bahwasanya pujian tidak boleh keluar dari realita. Tidak boleh keluar dari realita. Misalnya, orangnya hitam, Anda sebut putih, ini keluar dari realita. Atau dia tulisannya jelek, ya. Terus Anda puji, Masya Allah tulisannya bagus, kayak cacing kepanasan. Apa nama macasnya? Macas apa ini Bang Andre ini? Udah lupa belajarnya. Udah lupa ya? Jadi pujian seperti ini dalam syariat kita tidak boleh. Karena ini di luar dari realita. Anda berdusta. Wong dia jelek kok disebut cakep misalnya. Bisa jadi itu termasuk di antara bentuk kedustaan. Makanya pujian tidak boleh keluar dari realita. Baik. Kemudian untuk objek ditanamkan. Objek yang dipuji. Ditanamkan satu, jangan suka pujian. Jangan suka dipuji. Sehingga kalau ada orang yang memuji berlebihan, objek diminta untuk apa? Taruh muka orang yang memuji dengan pasir. Taruh di muka orang yang memuji dengan pasir. Biar dia diam. Karena itu dipuji, jangan kemudian merasa bangga dan jangan berlebihan, karena bisa menyebabkan orang ini jadi jatuh karena dia jadinya apa misalnya terlalu kelebihan ketika mendapatkan pujian. Baik. Makanya mereka diajarkan untuk tidak riya, ya. Diajarkan untuk tidak ujub, sum'ah, dan aneka penyakit yang lainnya yang tujuannya adalah gila pujian. Maka kita merasa sangat heran kalau ada orang yang dia
tebar pesona gitu ya. Tidak menampakkan apa adanya. Karena dia gila pujian, biar dipuji oleh masyarakat. Subhanallah. Asli saja ketika dipuji, itu dibatasi. Apalagi yang sifatnya dibuat-buat. Baik. Yang lebih memberikan manfaat adalah doa. Doa ini yang bermanfaat. Sehingga ketika seorang itu berdoa, inilah yang bisa mendatangkan manfaat. Maka untuk berdoa dianjurkan sebanyak-banyaknya. Silahkan mendoakan orang lain sebanyak-banyaknya. Anda banyak mendoakan orang lain, maka Anda akan mendapatkan pahala. Sebagaimana orang yang didoakan akan mendapatkan kebaikan. Dalam Al-Quran kita diajarkan, وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا. Dan generasi yang datang setelah mereka, yaitu setelah zaman sahabat, yaqulun, mereka mendoakan, Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan ampunilah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam iman, orang-orang soleh pendahulu kami. Kita diperintahkan untuk mendoakan itu banyak-banyak. Sehingga silahkan mendoakan kebaikan untuk kaum mukminin, bukan memberikan pujian. Sebab pujian tidak memberikan pengaruh sama sekali. Maka di sini Anda bisa bandingkan antara pujian dan doa. Kalau ini tidak memberi manfaat, di dunia dan di akhirat. Tapi kalau doa, ini bermanfaat. Memang betul bahasanya pujian bisa ngasih semangat. Tapi itu secukupnya saja. Ibarat ketika ada sebuah masakan, dikasih penyedap, itu bagus. Makin enak gitu ya. Tapi kalau kebanyakan jadinya apa? Orang jadi nggak suka. Maka silahkan diberikan secukupnya, kira-kira membuat orang itu jadi termotivasi untuk beramal. Baik. Nah, dalam mewujudkan amal yang ikhlas, maka kurangi pujian. Kurangi berharap pujian dan kurangi memuji orang lain. Tapi lebih banyak didoakan. Karena itu salah satu di antara bentuk tawadhu kita kepada orang lain, di antaranya adalah kita meminta doa kepada beliau, tolong doakan saya agar istiqomah dan seterusnya. Itu bisa jadi bagian dari bentuk tawadhu. Minta tolong didoakan agar istiqomah, minta tolong didoakan agar kita bisa menjadi orang yang lebih baik. Karena ungkapan itu berarti pengakuan kita. Insya Allah orang di depan saya ini doanya baik, doanya mustajab, dia seorang mukmin yang baik. Maka kita sampaikan tolong didoakan. Baik. Sehingga dulu Nabi SAW ketika melepas Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pada waktu beliau mau berangkat umrah, kemudian Nabi SAW mengatakan kepada Umar, Ya akhi, la tansana min khairi du'aika. Wahai saudaraku, jangan kau lupakan doa baikmu untuk kami. Dan Umar kan waktu mendapatkan pesan itu beliau merasa sangat terharu gitu ya. Coba gitu. Ya, akhi. Nah ini. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah minta izin. Anna Umar ista'dzana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil umrah. Bahwa Umar pernah minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berangkat umrah. Fa'adzina lahu, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan Umar. Faqala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Ya akhi,
wahai saudaraku, asyrikna fi salihi du'aika wala tansana. Wahai saudaraku, libatkan kami dalam doa-doa baikmu dan jangan kau lupakan kami. Faqala Umar, lalu Umar mengatakan, ma uhibbu anna li biha ma tala'at alaihi syamsu. Tidak ada yang lebih aku cintai ketika Nabi SAW menyampaikan ini kepadaku, melebihi apapun yang ada di muka bumi ini. Ma tala'at alaihi syamsu maksudnya adalah segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Dalam riwayat yang lain, Umar mengatakan, di sini ada riwayat yang lain. Umar bin Khattab minta izin kepada Nabi SAW untuk umrah. Fa'adhinah. Kemudian Nabi SAW mengizinkan. Wa qala, dan beliau mengatakan, la tansana ya akhi min du'aika. Jangan kau lupakan kami wahai saudaraku dari doa baikmu. Faqala, lalu Umar mengatakan, kalimatan ma yasurni anna li bihad dunya. Satu kalimat yang membuatku lebih merasa bangga dibandingkan aku memiliki dunia dan seisinya. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, asyrikna ya akhi fi du'aika. Libatkan kami wahai saudaraku dalam doamu. Jadi yang membuat Umar itu merasa tersanjung dengan kalimat ini adalah Nabi SAW menyebutnya dengan kalimat ya akhi, wahai saudaraku, dan beliau minta kepada Umar untuk mendoakan kebaikan bagi beliau dan bagi kaum muslimin. Baik. Tapi kan beliau seorang nabi, Pak. Betul. Dan itu salah satu di antara contoh bentuk tawadhu. Jadi kita meminta agar orang lain mendoakan kita untuk kebaikan akhirat terutama. Ya, misalnya ketika kita ketemu orang lain, tolong doakan saya biar saya istiqomah. Ya, itu bukti bentuk tawadhu kita di hadapan orang itu. Nah, sehingga untuk doa silahkan diperbanyak, sementara untuk pujian kurangi. Baik, minta dipuji. Apa hukumnya? Minta dipuji. Tercela. Minta dipuji itu tercela. Minta didoakan, terpuji. Dan kita tidak pernah mengetahui ada ulama yang minta dipuji. Tapi mereka minta didoakan. Imam An-Nawawi rahimahullah sebagai salah satu contohnya, di Muqaddimah Riyadhus Shalihin itu beliau meminta agar didoakan. Anda yang punya Riyadhus Shalihin coba buka di bagian Muqaddimah. Di bagian akhir Muqaddimah beliau meminta kepada para pembaca kitab ini untuk mendoakan beliau. Padahal kita tahu Imam Nawawi adalah ulama yang Masya Allah ibadahnya luar biasa, zuhudnya, dan aneka kesolehan yang beliau miliki. Tapi beliau minta untuk didoakan. Sebab doa itu yang lebih bermanfaat daripada pujian. Baik, ini latihan yang kedua. Kemudian latihan yang ketiga. Agar seseorang bisa lebih belajar ikhlas sehingga amalnya untuk akhirat adalah yakini ini. Dalam amal muta'addi, dalam amal muta'addi. Amal muta'addi tadi kita terjemahkan dengan amal sosial, di mana orang lain bisa mendapatkan manfaat secara langsung. Dalam amal yang sifatnya muta'addi, yang perlu kita yakini bahwa tanamkan keyakinan objek lebih berjasa kepada subjek. Artinya begini. Ketika kita menderma untuk orang lain, memberikan sedekah atau apapun, apa yang kira-kira bisa Anda dapatkan? Dari situ Anda bisa dapat pahala. Pahala apa? Pahala sedekah, pahala bayar zakat, dan seterusnya. Coba bayangin, andai kan tidak ada satupun orang fakir miskin yang mau menerima zakat Anda. Saya harus bayar zakat kemana? Saya setorkan ke A tidak mau, B menolak, C tidak ada yang mau. Semuanya menolak pemberian saya. Orang ini
tidak mendapatkan kesempatan untuk bisa mendapatkan pahala zakat atau pahala sedekah. Kenapa? Karena semua orang tidak ada yang mau menerimanya. Di saat tidak ada orang yang mau menerimanya, dia tidak bisa mendapatkan kesempatan pahala berzakat atau pahala sedekah. Baik, karena itu yakini bahwa saat kita berbuat baik kepada orang lain, hakikatnya kita bermuamalah dengan Allah. Saat Anda berbuat baik kepada orang lain, sadari bahwa sebenarnya Anda itu sedang bermuamalah dengan Allah, bukan dengan orang ini. Artinya gimana, Pak? Ketika kita bermuamalah dengan Allah, maka yang kita harapkan adalah pujian dari Allah, bukan dari orang itu. Anda mau memuji, mau tidak memuji, mau ngasih balasan, gak ngasih balasan, itu bukan yang saya cari. Yang saya cari adalah ridho Allah. Maka di saat itu, kalaupun dia tidak dikasih balasan, saya sudah senyum kok, dia gak senyum ya. Saya sudah berbuat baik sama dia, dia kok kayak gitu orangnya, nyebelin. Saya sudah berusaha untuk baik, tapi dia kayaknya kok gak merasa. Maka kita perlu sadar, Anda berbuat baik untuk siapa? Untuk dia atau untuk Allah? Untuk Allah, ya sudah. Mau dia ngasih balasan, gak ngasih balasan, yang penting harapan Anda adalah balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini seperti yang Allah gambarkan dalam Al-Quran. Ada orang yang dia ketika beramal, tujuannya murni karena Allah dan tidak mengharapkan balasan maupun rasa terima kasih dari manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan sifatnya penduduk surga. Aina yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Mata air yang nanti akan diminum oleh ibadullah, oleh para hamba Allah yang berada di surga. Yufajjirunaha tafjira, dan air itu memancarkan air. Mata air itu memancarkan air. Sifat mereka adalah yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Lalu di antara sifatnya, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Penduduk surga itu suka memberikan makanan yang dia sukai, yang dia cintai, kepada orang miskin, kepada anak yatim, dan kepada asir, kepada tawanan. Saat dia ngasih seperti itu, saat dia menderma, apa yang dia katakan? Innama nut'imukum liwajhillah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami ngasih makan seperti ini, ya. Innama nut'imukum liwajhillah, kami ngasih makan seperti ini murni karena untuk mendapatkan wajah Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak mengharapkan balasan maupun rasa terima kasih. Anda mau berterima kasih, tidak berterima kasih, bukan itu yang kami cari. Yang kami cari adalah balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Ketika seseorang bisa melakukan seperti ini, maka akan lebih maksimal pada saat dia beramal. Mau dikasih balasan, gak dikasih balasan, bukan itu yang dia cari. Karena itu, di antara cara untuk menata hati, agar saat beramal, kita lebih fokus mengharapkan akhirat adalah yakini bahwa Anda ketika beramal itu sedang bermuamalah dengan Allah, bukan bermuamalah dengan makhluk. Ini untuk amal sosial ya. Kalau amal pribadi ya jelas. Karena Anda tidak ada kaitannya dengan orang lain. Anda sholat untuk sendiri. Ada baca Quran untuk sendiri. Dan gak ada hubungannya dengan orang lain. Tapi kalau amal muta'addi, yang itu ada hubungannya dengan orang lain, yakini saat Anda beramal muta'addi, hakikatnya Anda sedang bermuamalah dengan Allah, bukan bermuamalah dengan makhluk. Dan yakini bahwa dalam melakukan amal sosial itu, objek lebih berjasa kepada subjek. Ketika Anda menderma, tanamkan pada diri Anda. Alhamdulillah, ada yang mau menerima sedekah saya. Andaikan orang ini tidak mau menerima sedekah saya, maka saya tidak punya kesempatan mendapatkan pahala sedekah.
Gitu. Nah, di saat dia mau menerima, alhamdulillah saya mendapatkan pahala sedekah itu. Walhamdulillahirabbil alamin. Prinsip itulah yang perlu kita tanamkan. Sehingga akan membatasi kita untuk mengharapkan pujian dari orang lain atau rasa terima kasih dari orang lain. Bisa jadi sebaliknya, kita malah berterima kasih. Mas, terima kasih ya mas. Tapi mohon maaf, cuma sedikit. Jenengan mau terima nggak? Yang nerima senang. Mas, terima kasih Pak. Saya yang berterima kasih. Terima kasih Anda sudah mau menerima hadiah dari saya. Di saat Anda seperti itu, berarti sebenarnya yang lebih berjasa yang mana? Yang memberi atau yang menerima? Yang menerima. Itu dalam kacamata sebagai pemberi. Tapi dalam kacamata sebagai penerima ya jangan munculkan perasaan kayak gitu. Sini mana pemberianmu? Lo harus terima kasih sama gue. Kamu harus berterima kasih sama saya. Lo kenapa? Kalau saya nggak terima ini, kamu tidak dapat pahala ini. Maka kamu harus berterima kasih sama saya. Wah, ini orang sudah sudah dapat kebaikan, malah merasa lebih tinggi derajatnya dibandingkan yang lain. Ya. Wallahu a'lam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar bagaimana agar Ramadan kita untuk akhirat dan lebih maksimal untuk akhirat, bukan dalam rangka untuk tujuan dunia. Dan kita berharap semoga amal yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu amal diterima oleh Allah berarti kita sudah bisa menjadi orang yang bertakwa. Sebab Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Allah hanya menerima amal dari hambanya yang bertakwa. Sehingga kalau ada satu amal saja yang sudah diterima oleh Allah, berarti kita sudah menjadi hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jazakumullah khairan Ustaz atas tausiah dari Ustaz untuk kami semua pada pagi hari ini. Semoga menjadi bermanfaat bagi kita semua. Kita sekarang memasuki sesi tanya jawab. Kira-kira sampai berapa lama ya Ustaz tanya jawab kita? Silahkan Pak. Insyaallah saya cukup longgar. Ini insyaallah peserta yang ikut fokus ya, nggak ngantuk. Amin, amin insyaallah Ustaz. Karena suasana puasa kajian di siang hari seperti ini biasanya sambil ngantuk-ngantuk. Masya Allah. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ini di kolom chat Ustaz. Yang pertama dari Ibu Penny Rosmanita. Beliau bertanya, Assalamualaikum, izin bertanya sehubungan tafsir ayat surat Asy-Syura ayat ke-20. Bagaimana jika kita bersedekah tapi mengharapkan kelapangan rezeki di dunia? Coba kita menuju surat Asy-Syura ayat 20 ya. Iya Ustaz. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthi. Wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib." Barang siapa yang mengharapkan balasan di akhirat. Saya search screen. Siapa yang mengharapkan balasan di akhirat, nazid lahu fi harthih, maka akan kami tambahkan untuknya balasannya. Wa man kana yuridu harthad dunya, sementara siapa yang mengharapkan balasan di dunia, nu'tihi minha, kami akan berikan sebagian darinya. Wa ma lahu fil akhirati min nasib, sementara dia tidak punya jatah ketika di akhirat. Coba kita lihat tafsirnya. Kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, "Man kana yuridu harthal akhirati," barang siapa yang menghendaki balasan akhirat, maksudnya adalah amilal akhirah, dia beramal akhirat. Nazid lahu fi harthih, maka kami akan tambahkan untuknya dengan cara nuqawwihi wa nu'inuhu. Kami akan jadikan dia itu lebih semangat untuk beramal. Kami tolong dia untuk banyak beramal. Ala ma huwa bisadadihi. Kami akan tolong dia untuk lebih banyak beramal. Wa nuksiruna ma'aha,
Wa nuksiruna ma'ahu, dan kami akan perbanyak hasilnya. Wa nujzihi bil hasanati asyra amthaliha. Dan kami akan berikan balasan satu amal soleh dilipatkan 10 kali ila sab'imi'ati dhi'fin ila masyaallah, sampai 700 kali lipat, bahkan sampai sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Wa man kana yuridu harthad dunya, sementara siapa yang menghendaki kehidupan dunia, nu'tihi minha, bisa jadi kami berikan itu. Wa ma lahu fil akhirati min nasib, sementara di akhirat dia enggak punya jatah. Ai wa man kana innama sa'yuhu liyahsula lahu syai'un minad dunya, siapa yang menjadikan amalnya untuk mendapatkan dunia, walaysa lahu ilal akhirati himmah albatta bil kulliyah, dan dia tidak punya harapan sepeser pun untuk akhiratnya, haramahullahu al-akhirah wad dunya, maka Allah haramkan baginya untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Insya'a a'tahu minha, Allah bisa berikan balasan itu di dunia sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Wa in lam yasha' lam yahsul lahu, dan kalau Allah enggak berkehendak, maka dia tidak mendapatkan apapun. La hadhihi wa la hadhihi, sehingga enggak ada balasan dunia maupun akhirat. Wa faza hadha sa'i bihadhin niyyah bisafaqatil khasirah fid dunya wal akhirah, sehingga orang yang beramal seperti ini dia tidak mendapatkan apapun, maka dia rugi di dunia dan di akhirat. Sebagaimana yang Allah firmankan di ayat yang lain, yaitu surat Al-Isra ayat 21 sampai ayat 19 sampai 21. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura. Barang siapa yang mengendaki balasan yang disegerakan, yaitu balasan di dunia, ajjalna lahu fiha, maka kami akan segerakan untuknya fiha di dunia, manasya, sesuai dengan apa yang kami kehendaki, liman nurid, itu pun bagi siapa saja yang kami inginkan, yang kami kehendaki. Tsumma ja'alna lahu jahannam, kemudian kami jadikan untuknya neraka jahannam, yaslaha madhmuman madhura. Wa man aradal akhirah, dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, wa sa'alaha sa'yaha, dan berusaha untuk mewujudkannya, wa huwa mu'minun, dan dia orang yang beriman, faulaika kana sa'yuhum mashkura, itulah orang yang usahanya akan mendapatkan balasan. Jadi Allah tegaskan, yang beramal untuk tujuan dunia, dia nggak dapat jatah sama sekali. Makanya dalam beramal akhirat, ya jangan gunakan untuk nyari dunia. Anda coba buat gambaran kayak gini. Waktu manusia 24 jam. Manusia diberi waktu oleh Allah selama 24 jam. Dari 24 jam itu 8 jam untuk apa? Kerja. Kemudian apa lagi? Tidur. Tidur berapa jam? 5 sampai 8. Rata-rata 6 sampai 8 jam tidur. Belum lagi kalau orang Jakarta di jalan berapa jam? 3 sampai 4 jam di jalan. Masya Allah. Sudah berapa ini, Pak? Anggaplah 8 ya, tinggal 4 jam. 4 jam itu waktu untuk bersama keluarga, atau waktu untuk belanja dan seterusnya. Baik. 2, bukan cuma 2/3, 3/4 waktu kita untuk dunia. Kemudian yang 1/4-nya ini dibagi-bagi ya. Ada untuk akhirat juga ada untuk belajar dan aneka peruntukan yang lain. Coba bayangkan ya. Anda sudah bekerja selama 8 jam, ditambah di jalan 4 jam, jadi 12 jam. Semuanya untuk kepentingan dunia. Terus ibadah kita juga tujuannya untuk kepentingan dunia. Lalu akhirat kita mau kasih jatah berapa? Sudah kerjanya nyari dunia, ibadahnya dipakai untuk nyari dunia. Terus akhirat mau dikasih jatah berapa? Masya Allah. Makanya kita nggak setuju ketika ada orang yang memberikan motivasi sedekah biar bisa lebih kaya ya.
Kalau kamu pingin rumah tertentu, sedekah. Lalu sholawatin aja. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus ngapain kalau udah disolawatin? Ya nanti kalau sedekah dan sholawatin, rumah itu akan jadi milik kita. Sehingga dia beramal tapi harapannya untuk mendapatkan dunia. Yang seperti inilah praktek yang nggak benar, karena dia tujuannya untuk mendapatkan balasan yang disegerakan. Wallahu alam. Baik, semoga bisa dipahami. Jazakallahu khair, Ustaz. Banyak sekali pertanyaan sudah masuk, Ustaz. Juga ada beberapa pertanyaan yang terlihat di medsos ANB juga. Saya mengingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu jamaah yang ingin bertanya langsung, bisa raise hand atau mungkin bisa ditanyakan langsung pertanyaan yang ada di kolom chat. Kemudian saya ingin menanyakan pertanyaan dari jamaah yang tidak ingin disebutkan namanya. Bagaimana nasihat yang baik untuk seseorang yang suka memuji-muji dan orang tersebut masih awam dengan ilmu agama? Jika kita menolak untuk dipuji, kemudian dia menjawabnya, aminkan saja, kenapa sih? Padahal kita juga tahu mungkin pujian ini hanya pujian biasa saja. Gitu. Basa-basi ya. Iya, basa-basi kita, Ustaz. Nah, bagaimana menyikapinya, Ustaz? Ya, pujian dengan doa itu beda ya. Pujian dengan doa itu redaksinya beda. Sehingga pujian itu tidak diaminkan. Makanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika dipuji, beliau tidak mengucapkan amin. Tapi apa yang beliau ucapkan? Allahumma ja'alni khairam mimma yadhunnun. Waghfir lahu mimma la ya'lamun. Ya Allah, jadikanlah aku lebih baik daripada penilaian mereka. Dan ampuni mereka sesuatu yang tidak mereka ketahui. Padahal ini sekelas Abu Bakar. Beliau layak untuk dapat pujian. Tapi saat beliau dipuji, beliau berdoa kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah aku lebih baik daripada penilaian mereka. Dan mungkin mereka tidak tahu kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Abu Bakar. Maka ampunilah mereka terhadap apa yang tidak mereka ketahui. Maka pujian itu bukan diaminkan karena sifatnya pujian. Tapi kita bisa berdoa dengan seperti ini. Dan kalau orangnya suka basa-basi seperti itu, gimana Pak? Dan dia bukan orang yang punya perhatian terhadap Al-Quran. Mau diingetin gimana? Bisa jadi dia malah marah, emosi. Sampai tadi ya, aminkan aja, kenapa sih? Kalau sudah tidak memungkinkan untuk diingetin, maka sebaiknya kita tidak sering mendekat kepada beliau. Sehingga mendekat kepada beliau secukupnya saja, sebutuhnya. Sehingga kalau sudah nggak begitu mendesak untuk mendekat dengan orang ini, ya tidak perlu mendekat ke orang ini. Wallahu a'lam. Saya silakan pada Pak Yadi atau Pak Yudi untuk bertanya langsung kepada Ustadz. Pak Yadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan, Ustadz. Yang pertama terkait dengan tadi di awal membahas tentang surga dan juga neraka ya. Nah, apakah kita boleh berharap surga yang tertinggi, misalnya kita ingin Firdaus gitu ya, tapi kita juga sangat tahu persis amalan kita gitu ya, hanya melakukan yang mungkin di bawah standar dari Rasulullah SAW. Nah, itu pertanyaan yang pertama, apakah kita boleh berharap yang tinggi sementara amalan kita tuh sangat minim sekali gitu. Yang kedua, apakah boleh kita menampilkan diri bukan untuk meminta dipuji, tapi untuk dalam rangka personal branding ya, misalnya profil gitu ya, ataupun misalnya supaya orang lain ya katakanlah misalnya mengundang diri kita gitu ya, atau untuk promosi lah ya gitu istilahnya di media sosial maupun di media yang lainnya gitu. Karena pasti di situ yang ditampilkan pasti yang baik-baiknya saja gitu. Mungkin itu saja. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apakah diperbolehkan kita menampilkan profil pribadi kita agar bisa menjadi personal branding, sehingga ini sekaligus untuk iklan? Kalau Anda sebagai penjual jasa, lalu Anda menyampaikan kemampuan Anda dalam memberikan jasa itu
insya Allah tidak masalah. Misalnya Anda penjual jasa misalnya seorang biasanya motivator ya, motivator. Nah, karena Anda ingin diundang oleh perusahaan untuk bisa menjadi motivator di sana, lalu Anda iklan, insya Allah tidak masalah, dan Anda tunjukkan sesuai dengan kemampuan Anda yang asli, sebagai bentuk personal branding untuk diiklankan. Sebagaimana orang jual barang, dia tampilkan barang itu, kalau bagus ya dia tunjukkan, barang ini bagus. Tujuannya adalah biar laku, orang bersedia untuk beli. Insya Allah tidak ada masalah dari sisi ini. Karena sifatnya adalah biar orang itu mau mengambil jasa kita. Namun ini harus sesuai realita. Kalau melebihi dari realita, maka itu kedustaan. Sehingga kemampuan Anda itu di grade 5 misalnya, lalu Anda tampilkan dalam personal branding itu sampai grade 10, ya ini bisa masuk dalam kategori dusta. Wallahu a'lam. Yang pertama tadi apa? Baik. Bolehkah kita berdoa mengharap Firdaus sementara kita mengakui amal kita yang terbatas? Jawabannya boleh. Nggak dilarang. Karena kita berdoa, meminta kepada Allah. Dan Allah ketika ngasih, sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Kalau Allah ngasih, Allah tidak kurang kekayaannya. Allah tidak kurang maha kuasanya. Sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Oleh karena itu, kita meminta kepada Allah, Allahumma inni as'alukal firdaus. Baik, kalaupun doa ini tidak diijabai, maka kan kalaupun turun jangan jauh-jauh dari firdaus. Sehingga kalau berdoa yang sungguh-sungguh, minta yang tinggi. Allahumma inni as'alukal firdaus. Tapi kalau kita minta yang rendah, ya Allah, saya nggak dapat firdaus nggak apa-apa, di emperan masjid aja nggak apa-apa, atau di emperan surga nggak apa-apa. Nah, kalau nggak dikabulin, sudah berada di emperan surga, turun 1 derajat, jadinya gimana? Masuk neraka. Waliyadzubillah. Maka kalau minta yang tinggi. Dan terserah Allah mau ngasih berapa sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Oleh karena itu dalam hal ini, wallahu ta'ala alam, kita tahu keterbatasan diri kita, apakah kita pantas untuk minta firdaus? Minta kepada Allah apapun. Yang penting itu bukan termasuk di antara bentuk doa yang isinya maksiat atau mutus silaturahmi, silahkan. Dan itu akan menjadi tambahan amal bagi hamba ketika dia berdoa. Wallahu a'lam. Bismillah khair Ustaz. Saya kembali pada para bapak-bapak dan ibu jamaah dari K2R yang ingin bertanya langsung bisa langsung bertanya kepada Ustaz. Silakan raise hand. Dia akan kita berikan kesempatan untuk bertanya langsung kepada Ustaz. InsyaAllah. Ada pertanyaan dari Ustaz. Dari salah satu jamaah di lingkungan kami, Ustaz. Pertanyaannya, Bismillah, semoga Ustaz selalu berada dalam lindungan Allah. Izin bertanya Ustaz, bagaimana batasan dan aturan untuk pujian terhadap istri, untuk menyenangkan hati istri dan anak dalam rangka pendidikan anak yang masih kecil menurut syariat? Jazakumullah khairan. Barakallahu fiik, Ustaz. Bagaimana batasan pujian bagi istri untuk menyenangkan istri? Masya Allah. Ini sebenarnya pendekatan. Mau ada apa setelah itu? Biar dapat izin apa gitu ya. Tayyib. Pada prinsipnya memberikan pujian asal sesuai dengan realita, insya Allah diperbolehkan. Dan terkadang ada bagian yang diberi kelonggaran dalam hal ini untuk menimbulkan suasana rasa cinta. Terutama adalah pasangan suami istri. Untuk menimbulkan rasa cinta, Islam memberikan kelonggaran. Sehingga misalnya digombalin, apa istilahnya? Iya, digombalin ya. Nah, digombalin misalnya. Dikasih pujian tapi sebenarnya itu gombal. Namun tujuannya biar mewujudkan rasa cinta. Insya Allah tidak masalah. Dan suami istri saling memahami, sebenarnya ini digombalin. Istrinya gombalin suaminya biar nanti duit yang keluar makin banyak. Suaminya gombalin istrinya biar dia tersanjung.
Insya Allah dalam rangka untuk mewujudkan rasa cinta seperti ini, ada toleransi. Sementara untuk selain itu, kaedah-kaedah yang berlaku berbeda. Seperti yang tadi kita sampaikan, sesuai dengan realita. Kemudian apa lagi? Dia tidak boleh keluar dari, atau tidak boleh berlebihan. Sesuai realita tapi berlebihan, terlalu sering nggak boleh. Jangan ya. Kemudian jangan sampai menyebabkan orang itu jadi hilang apa? Terlalu, karena dia tersanjung terlalu tinggi sampai oleng gitu. Nah, kalau udah oleng ya dia nggak fokus. Sampai pun kepada anak kita buat seperti itu. Sehingga jangan berlebihan ketika memberikan pujian kepada anak. Dan doakan insya Allah lebih manfaat daripada sebatas memberikan pujian. Baik, wallahu a'lam. Kalau hari Ustadz, berikutnya ada pertanyaan juga dari jamaah di K2R. Yang pertama terkait pujian tadi Ustadz. Bagaimana pujian untuk anak-anak, antara ingin memotivasi anak, tapi kadang kita masuk ke permasalahan kedustaan Ustadz. Mungkin memuji yang terlalu berlebihan atau mungkin tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Karena mungkin kalau kita jujur, anaknya malah kemudian sedih atau menangis. Itu juga ada pertanyaan keduanya, ketika tinggal di luar negeri untuk pengumpulan zakat ataupun ketika ingin berkurban, karena biasanya sulit mencari penerima zakat ataupun orang yang bisa diberikan daging kurban, apakah pilihan yang lebih baik adalah kita berzakat dan berkurban via online saja di Indonesia Ustaz? Tapi di sisi lain syiar zakatnya dan kurbannya juga kurang bergema untuk Muslim Indonesia di negara dia bertempat di luar negeri. Jadi baiknya bagaimana Ustaz? Demikian pertanyaan Ustaz. Jazakallahu khair. Baik, berdusta dalam memuji hukumnya tidak boleh, termasuk kepada anak. Sehingga ngasih motivasi itu boleh, tapi bisa dalam bentuk selain pujian. Misalnya ya, nilai anaknya kurang bagus, tapi anaknya nggak ngerti. Kemudian orang tuanya tahu, terus dikasih pujian. Sebenarnya kamu itu bisa, ayo belajar lagi, nanti biar dapat nilai yang jauh lebih bagus. Ini nilaimu sudah mendekati bagus. Mendekati bagus kan berarti tidak bagus ya. Karena kata tidak kan dekat sekali dengan bagus. Tidak bagus kan, dekat. Nilaimu sebenarnya sudah mendekati bagus. Padahal sebenarnya tidak bagus. Dengan maksud memberikan motivasi bagi anak, insya Allah tidak masalah. Jadi dibuat ungkapan-ungkapan yang berbeda, tapi itu bukan bentuk kedustaan. Kalau dusta tidak boleh. Sehingga ketika dalam hal ini sampaikan aja sesuai dengan real dan berikan motivasi dengan bahasa-bahasa yang sifatnya umum. Selanjutnya, wallahu a'lam, itu yang kami pahami. Kalau suami istri sifatnya lebih longgar karena di sana ada kelonggaran berkaitan dengan ujian untuk menciptakan al-ulfah, untuk menciptakan rasa cinta. Al-Qurtubi menukil keterangan dari Abul Aliyah mengenai firman Allah Ta'ala, wa qulu linnasi husna, dan sampaikan kalimat yang terbaik bagi masyarakat, ay qulu lahum at-tayyib minal qaul, sampaikan kepada mereka ucapan yang baik, wajazuhum bi ahsani ma tuhibbuna an tujazu bihi, berikan balasan kepada mereka dengan balasan yang paling kalian sukai untuk dibalas seperti itu. Wa hadza kulluhu haddun ala makarimil akhlaq, dan ini semuanya adalah motivasi untuk memiliki akhlak yang mulia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istrimu dengan cara yang terbaik. Dan termasuk diantaranya adalah menghargai jasa istri dan seterusnya. Nabi SAW ketika memuji Aisyah, beliau panggil Aisyah dengan ya Aish. Ya Aish, itu panggilan sayang ya. Dan dipanggil dengan Humaira dan seterusnya. Wallahu a'lam. Nah,
Ini pertanyaan kedua, Ustaz. Zakat dan kurban tadi. Di sana Ya, tidak ada yang bisa menerimanya di luar negeri? menurut yang disampaikan tidak ada gitu kesulitan untuk mencari penerima zakatnya. Kalau kesulitan untuk mencari penerima zakat di tempat di mana kita tinggal, maka bisa dititipkan ke orang lain yang bisa mengantarkan kepada yang berhak menerima. Seperti di Indonesia, insya Allah cukup banyak yang masih mau menerima zakat. Sehingga di sana Anda kesulitan. Nyari fakir miskin aja sulit. Masya Allah. Kalau di Indonesia yang sulit nyari apa? Anda kesulitan nyari fakir miskin untuk bayar zakat. Maka Anda bisa titipkan di negara yang lain yang bisa menampung zakat tersebut. Wallahu a'lam. Dan ibadah yang sifatnya maliyah, ulama sepakat boleh diwakilkan. Baik kurban, akikah, zakat, dan seterusnya. Nah, Jazakallah khair, Ustaz. Kemudian ada pertanyaan dari Pak Yudi di K2R. Beliau bertanya, Ustaz, bolehkah kita memuji diri sendiri sebagai motivasi untuk selalu terus bisa berbuat yang terbaik? Bagaimana hukumnya memuji diri sendiri dalam Islam, Ustaz? Jazakallah khair. kalau selain urusan agama, insya Allah lebih ringan. Karena ujub itu adalah memuji dirinya sendiri. Para ulama menyebutkan ar-riya'u syirkun bil ghair wal ujubu syirkun bin nafs. Riya itu syirik kepada orang lain, sedangkan ujub syirik kepada dirinya sendiri. Karena itu ketika orang sedang ujub, nggak ada orang lain yang mengetahui ibadahnya. Bisa jadi ada orang yang tahajud sendirian. Rajin puasa nggak ada orang yang tahu. Dia rajin ibadah tapi nggak ada orang yang tahu. Terus tiba-tiba muncul dalam dirinya. Dia memuji dirinya sendiri. Mantap kamu yang ikhlas. Kamu memang orang yang hebat. Ikhlas dalam beribadah. Dia memuji dirinya sendiri. Kalau dia menikmati itu, bisa jadi dia adalah ujub yang ada pada diri. Dan ujub termasuk di antara yang bisa menghapus amal. Maka perlu juga diwaspadai ketika memuji pribadi berlebihan atau melebihi kapasitas. Ini bisa berbahaya karena ini termasuk di antara praktek ujub dan itu tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam. Jazakallah khair. Bisa berapa pertanyaan lagi, Ustaz? Baik, satu boleh. Baik, Ustaz. Mungkin kalau begitu saya ambilkan yang cukup menarik. Ini pertanyaan Ustaz dari salah satu keluarga di 2R di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Mohon maaf izin bertanya di luar topik. Melihat sekilas background pendidikan Ustaz, yang pertama S1 di bidang teknik nuklir, juga usul fikih. Kalau boleh tahu apa yang melatar belakangi Ustaz bisa menempuh dua pendidikan sekaligus yang notabene-nya tidak ada korelasinya, Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua punya kesempatan yang sama untuk belajar ilmu agama. Sehingga Islam itu kan tidak mengenal istilah dikotomi. Dalam arti hanya orang tertentu saja yang boleh belajar ilmu agama, orang lain tidak boleh, tidak ada. Seperti itu. Sebab belajar ilmu agama tidak mengenal gender, tidak mengenal latar belakang profesi, sebagaimana juga tidak mengenal latar belakang disiplin ilmu yang dia geluti. Anda berada di profesi A, profesi B, pernah menggeluti ilmu A, ilmu B, semuanya punya kesempatan yang sama untuk mempelajari ilmu agama. Sebab ilmu agama itu rahmatan lil alamin. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutusmu Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Sehingga Anda punya kesempatan untuk belajar ilmu agama, sebagaimana saya punya kesempatan, teman-teman yang lain juga punya kesempatan yang sama. Dimanapun posisi kita. Tinggal selanjutnya adalah sediakan waktu bagi kita untuk lebih serius dalam belajar. Karena orang ketika serius, insya Allah dapat hasil. Tapi kalau sifatnya hanya nyambi, di sisa-sisa waktu, ya mungkin hasilnya tidak akan sebanyak ketika orang itu serius. Oleh karena itu, kalau memang sudah pengen belajar ilmu agama, buat yang serius. Sediakan waktu khusus. Dan di antara latar belakang kenapa yang dulu dari jurusan teknik kemudian pengen belajar agama, ya mendekat kepada agama itu kan kebutuhan semua orang, termasuk Anda
saya yakin sekarang punya keinginan untuk lebih dekat kepada agama. Ya, alhamdulillah Allah kasih hidayah kepada kita. Yang mungkin ada sebagian orang tidak punya perhatian terhadap itu. Dan kadang nggak berpikir sama sekali. Dia seorang muslim, tapi nggak berpikir dengan agamanya. Tapi ada seorang muslim yang dia diberi kesadaran oleh Allah, lalu dia berpikir tentang agamanya. Kemudian dia belajar agama itu. Dan siapapun orang bisa berdoa seperti itu. Mohon kepada Allah Ta'ala agar bisa diberi semangat untuk belajar ilmu yang bermanfaat bagi kehidupannya. Misalnya minta kepada Allah setiap pagi ya, pada waktu setelah subuh, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu alam. Ada satu pertanyaan nih, suami sedang sakit lututnya, jika sholat harus pakai kursi, apakah boleh mengambil udzur sholat wajib di rumah? Nah, waalaikumsalam warahmatullah. Apabila beliau tidak kesulitan untuk berangkat menuju masjid, maka usahakan untuk tetap berangkat ke masjid. Tapi kalau kesulitan, masjidnya jauh Pak, dan suami nggak bisa naik motor, kemudian jalannya juga naik turun, terlalu melelahkan misalnya. Ukuran itu bisa dilihat dari masing-masing orang. Seberapa parah sakitnya dan seberapa berat medannya ketika menuju masjid. Kalau kemudian disimpulkan dari semua standar ini kayaknya terlalu berat untuk berangkat ke masjid, maka silahkan sholat di rumah. Berarti Anda punya udzur untuk sholat di rumah. Tapi kalau masih ada peluang, enggak kok saya masih bisa, meskipun harus pelan, ya silahkan berangkat ke masjid dan nanti sholat di masjid menggunakan kursi. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.